Ini adalah satu-satunya SSD yang berani melawan teori saya, bre. Oke, minggu ke-26 dan kali ini giliran Transcend. Banyak yang request, ini salah satu brand senior dan ini harganya juga cukup mahal dibandingin para pesaingnya gitu ya. Dan Transcend ini udah banyak di request. Terus kalau saya cek di websitenya, itu ternyata dia punya banyak tipe SSD 2,5 inch. Dan yang saya tes kali ini adalah Transcend 230S. Dimana ini kalau dari websitenya dia termasuk kelas yang tengah-tengah harusnya. Bukan yang paling jelek dan bukan juga yang paling bagus. Kalau soal garansi di Indonesia ya udah bisa dibilang aman sih ya. Karena dia dipegang sama salah satu distributor gede juga, AAA. Cuma sayangnya yang saya nggak paham, kenapa garansinya nggak bisa full sesuai yang dikasih sama pabrik. Jadi yang dulu sempat saya tes NVMe itu dari pabriknya kasih 5 tahun. Dari distributor cuma ngasih 2 tahun kalau nggak salah. Dan ternyata termasuk si 230S ini. Kalau saya cek di websitenya tertulis garansinya 5 tahun. Tapi kalau dari distributor cuma kasih 2 tahun doang. Spek lengkapnya bisa kamu lihat di website. Dan enaknya brand terkenal dia nulis speknya lengkap bre. Di sini tertulis dia pakai 3D NAND flash. Cuma nggak tercantum TLC QLC-nya. Untuk kapasitas 128GB juga tercantum TBW-nya 70 TB. Kemudian dia juga pakai DRAM cache. Makanya harganya cukup mahal, 350 ribuan. Dan yang menarik di sini, Transcend udah kasih disclaimer sendiri. Walaupun udah tertulis read dan write speed-nya, tapi mereka ngasih note bahwa speed bisa berubah tergantung dari konfigurasi hardware, software, usage, dan kapasitas storage-nya. Jadi saya juga perlu kasih disclaimer lagi, bahwa pengujian yang saya lakukan, kamu bisa lihat sebelum-sebelumnya seperti apa, metode detailnya juga udah saya share di spreadsheet. Dan saya nggak tahu apakah pengujian saya ini akan sesuai dengan yang dimau sama Transcend. Dan bagaimana performance-nya kita akan segera buktikan. Yang jelas pengujiannya ya sama aja. Tidak ada yang spesial untuk Transcend ini. Langsung kita lihat. Buat yang mau ngerakit atau upgrade PC, GPU dari MSI sekarang garansi resminya 3 tahun. Berlaku untuk GPU baru maupun GPU yang sudah kamu beli 1 atau 2 tahun yang lalu. Dapat perpanjangan garansi bre. Initial speed test dilalui dengan lancar, read-nya di 560 dan write di 400-an MB per second. Di sini write-nya lebih kenceng dari spek yang cuma 380. Not bad. Jadi langsung aja kita mulai stress testnya. Di sini kita lihat sensor temperatur dari SSD ini berjalan dengan baik. Tapi angkanya bikin deg-degan bre. 75 derajat Celcius nih tertingginya ya. Tapi secara speed baik-baik aja sih. Beberapa jam pertama bisa dilalui tanpa hambatan. Speednya stabil dengan cegukan dikit aja. Wajar. Gak terasa udah hampir 1 hari terlewati, kondisi speednya masih stabil dengan temperatur terjaga di kisaran 70-an derajat Celcius. Jadi kita lompat langsung aja ke 50 TB, ya lebih sih ya. Memasuki jam ke-40, SSD-nya sudah berjalan dari 50 menuju 60 TBW. Detik awal penentuan, bisa nggak dia tembus angka ini? Tapi kalau lihat dari speednya sih harusnya bisa ya, karena masih stabil-stabil aja. Pada jam ke-44 di TBW ke-58 saya lakukan speed test dan hasilnya 1 TB masih normal tapi ternyata 4 dan 8 GB-nya udah KO. Ya ampun. Ya sudah nggak apa-apa, kita lanjutin lagi aja. Stress testnya berjalan dengan lancar sepertinya, tapi kalau kita perhatikan ternyata write speednya udah turun bre. Dari sebelumnya di kisaran 400-410-an, sekarang dia cuma ada di kisaran 360-370-an MB per second. Cuma walaupun turun, tapi masih sesuai dengan spesifikasi yang memang cuma 380. Dan SSD ini bisa melewati speknya 70 TB dengan lancar pada jam ke-53. Kondisi ini tidak berubah sampai jam ke-78. Dia berhasil melewati milestone 100 TB tanpa kendala. Speednya masih lempeng aja di 370-an Mbps dengan cegukan minor. Ini berlangsung terus sampai kita lompat lagi ke milestone 150 tera yang berhasil dicapai dengan lancar pada jam ke-118. Ini udah hampir masuk hari ke-6. Kondisinya masih sama. Speed ada di kisaran 370-an dengan cegukan minor. Kalau ini berlangsung terus, maka sebagaimana SSD lain yang udah dites, Transcend 230S ini harusnya bisa mencapai 250 TB. Dan sekarang udah 190 dan speednya masih belum berubah. Saya lakukan speed test pada jam ke-153, ini udah hari ke-7 dan speednya masih sesuai dengan kondisi saat stress test sebelumnya. Rate-nya masih normal tapi write di 1 GB udah turun ke 370-an. Sedangkan 4 dan 8 GB-nya memang udah drop dari sejak beberapa hari yang lalu. Saya lanjutkan stress testnya dan dia berhasil melewati 200 tera pada jam ke-159. Nah, di sini
Ada kesalahan input di skala grafik yang muncul ya. Saya pikir speednya drop nih, karena grafik write-nya jadi abis tuh saya lihat kan. Tapi ternyata bukan drop bre. Batas atasnya yang tadinya 1000 jadi 3000. Jadi salah ketik gitu ya. Jadi kelihatannya speednya habis padahal masih 370-an megabit per second. Tapi karena saya ngelihatnya ini udah kok drop, akhirnya pada TBW ke 202, saya lakukan speed test karena saya pikir dia udah KO. Tapi surprisingly speed testnya, ya memang beneran KO ternyata. Di semua preset speednya udah drop, bahkan read speed juga udah turun di angka 470-an dari sebelumnya 560, sedangkan write speednya udah ngedrop ke angka 90-an. Jadi akhirnya pengetesan saya akhiri sekarang. Oke, itu tadi Transcend 230S yang berani melawan teori saya. Teori apa? Ya, nanti habis ini saya ceritain. Tapi yang pasti harganya tadi lumayan mahal, dan dia mahalnya salah satunya adalah karena punya DDR3 DRAM cache gitu ya. Nah, sekarang teori yang saya maksud adalah dari sekian banyak SSD yang udah kita tes bareng-bareng, itu pilihannya adalah antara dia mati di 60 TB kurang lebih, atau kalau dia bisa melewati itu, harusnya bisa lebih dari 250 TB. Dan semuanya seperti itu. Baru ini satu-satunya yang mati di 200 TB. Speed selama pengujian juga di luar harapan saya sih, apalagi dengan harganya 350.000. Ada yang bilang kalau punya DRAM cache itu memang speednya nggak bisa full terus, apalagi kalau cache-nya lagi penuh. Jadi perlu dikosongin dulu. Tapi ini ya lumayan ribet ya. Saya sendiri nggak ngetes apakah dia kalau dipakai untuk keperluan sehari-hari bisa lebih kencang dibandingin SSD lain yang tanpa DRAM cache ya. Nggak tahu karena pengujiannya tidak mengcover sampai sana. Tapi untuk memuaskan rasa penasaran saya, ada yang bilang kan DRAM cache-nya harus dikosongin. Cara ngosonginnya ada yang bilang dimatiin dulu, terus nanti dibiarin 1 hari biar dia kosong sendiri. Ada juga yang bilang diformat ulang aja. Dan akhirnya untuk mempercepat waktu, saya lakukan format ulang ke Transcend 230S ini. Yang ternyata setelah diformat ulang, saya tungguin beberapa hari, habis itu saya tes lagi. Ternyata ya memang udah nggak sanggup, udah mati aja dia di 200 TB. Dan itu pun setelah menjalani beberapa puluh terabyte, ya ratus sih ya, beberapa ratus terabyte sebelumnya speednya nggak bisa full. Jadi untuk Transcend 230S ini saya bisa kasih skor nggak terlalu tinggi. Untuk endurance cuma bisa kasih 4 dan untuk speednya cuma bisa 3. Total cuma 7 aja skornya untuk Transcend. Ya not bad sih, cuma dengan harganya 350.000 berarti price versus performance-nya jadi kurang bagus. Selengkapnya kamu bisa cek spreadsheet di bawah, itu bukan cuma Transcend tapi juga semua SSD yang sudah dites sampai hari ini. Kamu bisa lihat perbandingannya seperti apa. Dan apakah pengujian seperti ini nggak cocok untuk SSD yang punya DRAM cache? Saya sendiri belum punya jawabannya karena saya harus tes lagi beberapa SSD, ya bukan beberapa, banyak SSD dengan spesifikasi yang hampir sama, dan kita lihat nanti apakah polanya akan seperti itu atau enggak. Tapi sementara ini itu dulu hasilnya, kita ketemu lagi minggu depan.